Shalom, selamat pagi. Dari GKJW Cemarjo Agung, kami bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu serta saudara semua seiman, khususnya warga Cemarjo Agung, baik yang berada di Desa Arjo Agung maupun yang tinggal di tempat perantauan. Semoga kasih Tuhan Yesus tetap senantiasa ada bersama-sama kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita juga boleh bersyukur bahwa walaupun dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan, kita masih boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun kita lakukan melalui ibadah daring atau ibadah online. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk kita segera memasuki ibadah ini, mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Kita pujikan bait 1 dan 2. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai gencar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membangun ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan pengakuan yang demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada kita saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini dari Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49 yang demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya mempunyai tugas untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, mulia, mulia namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan juga keselamatan yang senantiasa Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena pemeliharaan Tuhan masih nyata di dalam kehidupan kami dan boleh kami rasakan. Namun demikian, ya Tuhan, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami mengakui bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan, kelemahan yang kami lakukan. Dosa, kesalahan masih mewarnai dalam hidup kami. Demikian juga dalam ibadah yang kami bangun ini, yang kami bawa bukan kebaikan, tetapi justru kesalahan, bahkan dosa. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sehingga pujian kami, ibadah kami tidak sia-sia. Inilah kami Tuhan, dengan kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui kesalahan kita, dosa kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita akan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ya Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Pembacaan oleh Penatua Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita membaca firman Tuhan serta mengumuli firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena berkat serta rahmat-Mu yang pada saat ini Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan hari ini kiranya kami juga akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti serta menjalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan urapi
dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seru kami. Hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca kitab suci atau Alkitab yang pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Dalam perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian sabda Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di Gereja Kristen Jaiwetan hari ini kita juga mengawali kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan. Itu menurut kalender gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketika ditinggalkan atau kehilangan
orang yang dikasihi. Kira-kira bagaimana perasaan dan yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin sedih, mungkin kecewa. Ketika orang yang kita kasih itu meninggalkan kita. Ada salah satu lagu Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Godfather of Broken Heart. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang merasa diri sebagai sobat ambyar ini tahu ya lagu ini. Senajan kowe ilang rabi so tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi nglarani ati. Mungkin kita bisa ulang Bapak Ibu dan saudara-saudara lagu ini supaya menghayati Bapak Ibu saudara-saudara bisa ikut menyanyikan lagu ini. Senajan kowe ilang ra bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi nglarani ati. Cukup ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu ya arti lagu ini ya. Kalau saya boleh menerjemahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kira-kira terjemahannya seperti ini ya. Meski kau menghilang tak bisa kupandang, tapi di hati tansah ku ingat ya. Manisnya janjimu itu menyakiti hati. Nah, kira-kira begitu nggih untuk terjemahannya. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa kehilangan orang yang dikasihi yang membuat hati ini merasa sedih, merasa sakit. Adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara pada saat ini mengalami hal tersebut? Semoga tidak ada gitu ya, supaya tidak bersedih dan tidak kecewa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita juga diajak untuk menghayati bagaimana respon para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca dalam bacaan kita hari ini, mengisahkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini berarti apa? Bahwa para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sosok Tuhan, sosok guru yang menemani mereka di dunia ini dalam arti fisik. Nah, bagaimana perasaan mereka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Perasaan mereka jelas ya tidak nyaman, ya. Jelas kecewa, dan itu nampak dari pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus yang mencerminkan pergumulan mereka dan juga pergumulan orang banyak pada saat itu tentang pemulihan kerajaan Israel. Dijelaskan dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika mereka berkumpul, pertanyaan mereka adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukankah itu bentuk kegalauan hati? Bukankah itu bentuk kegelisahan mereka? Mungkin juga kekecewaan mereka kepada Tuhan. Karena
menurut mereka Tuhan belum melakukan itu. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tentang waktu yang akan berlalu dan apa yang akan terjadi terkait pemulihan kerajaan bagi Israel adalah ketetapan Bapa menurut kuasanya. Tentunya bagi Tuhan Yesus yang terutama bukan lagi kerajaan Israel, tetapi justru terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini, di mana kerajaan Allah yang terwujud di dalam kehidupan manusia di dunia ini melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas wilayah, dengan terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah seperti rela berkorban, keadilan, kasih, pertobatan, pengampunan, sabar, penguasaan diri, dan sebagainya. Tentu ini yang menjadi tekanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pergumulan dan permasalahan serta kegalauan hati dari para murid, Tuhan Yesus juga mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Untuk menguatkan para murid, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa para murid akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas mereka. Dilanjutkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan, yaitu menjadi saksinya baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menguatkan mereka. Mereka akan mendapatkan kuasa, dalam arti di dalamnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kuasa ini bukan hanya sekedar kekuatan dan kemampuan. Ini adalah istilah khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak. Kalau bahasa Yunaninya dunamis, itu dalam arti adalah kekuatan yang besar. Roh Kudus akan membuat para murid mempunyai kekuatan yang besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya ini bukan hanya sekedar janji, bukan sekedar janji yang manis dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid di dunia, janji Tuhan tentu tidak pernah meleset. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah para murid diajak untuk segera melakukan tugasnya. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan berarti karya Allah itu berakhir. Mereka diingatkan pada saat itu agar mereka tidak terpana dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, tetapi mereka harus melakukan tugasnya menjadi saksi di seluruh dunia. Mereka tidak lagi terbawa pada mungkin kekecewaan, terbawa pada kesedihan, terbawa pada kegalauan hati karena ditinggal Tuhan Yesus. Tetapi justru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Roh Kudus yang akan diberikan kepada para murid itu menjadikan mereka lebih bersemangat lagi, mereka lebih mampu lagi, mereka lebih kuat lagi di dalam menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus inilah
yang menjadi kekuatan dan dapat mengubah pribadi seseorang. Jika semula ia adalah orang yang takut, orang yang lemah, ia akan menjadi orang yang berani, akan menjadi orang yang kuat. Dan peristiwa itu nyata, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam peristiwa Pentakosta yang nanti juga akan kita rayakan bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus tentu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita dan membimbing kita, supaya kita mampu melakukan tugas ini dengan baik. Mari kita awali dari diri kita pribadi masing-masing. Kalau para murid mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus akan hadirnya Roh Kudus, tentu Roh Kudus itu juga hadir di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, di mana kita diharapkan juga untuk kuat, untuk mampu, untuk semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang harus kita hadapi, apapun yang harus kita terima, kita hadapi itu dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, tugas kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita juga memulainya dari lingkungan di mana kita berada. Yerusalem kita sendiri, yaitu rumah kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita berada, tempat kerja kita, dan juga saudara-saudara kita. Kita kabarkan kabar sukacita di dalam kehidupan bersama kita, yaitu kabar baik, kabar sukacita, yaitu dengan mewujudkan kasih, keadilan, mewujudkan kesabaran, penguasaan diri, melalui tindakan nyata kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru akan menjadikan kita lebih bersemangat lagi. Bukan hanya ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi juga menguatkan, memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita mampu bertahan menjalani hidup dan mampu menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Kita sambut dengan pujian kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 92. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Di Atas Bukit yang Sepi. Kita nyanyikan bersama. Hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan dipimpin salah satu diaken jemaat. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Bersama-sama marilah kita mengumpulkan persembahan, dan bersama kita mengumpulkan persembahan ini, kita barengi dengan satu pujian Kidung Jemaat nomor 224. Kita pujikan ayat pertama dan yang kedua. Namun di dalam ungkapan syukur ini, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi berdamai. Dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang meloloskan, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Dan hatimu berpadu puji Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita memasuki doa syafaat. Mari bersama kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan karena ibadah yang kami bangun pada saat ini, Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam ibadah yang kami lakukan. Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan naik ke surga, bukan berarti semua berakhir. Melalui Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk menjalani kehidupan dan menjadi saksi-saksi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan itu semua. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami, Jemaat Rejo Agung. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat ini di tengah kesulitan dan juga pergumulan dan persoalan adanya pandemi COVID-19. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik, untuk membangun kehidupan rohani seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Karena kami tidak bisa secara langsung melayani di dalam ibadah-ibadah bersama yang kami lakukan, baik di gedung gereja maupun di kelompok-kelompok. Berikan semangat bagi semua pelayan, berikan semangat bagi seluruh warga jemaat, agar dalam situasi ini kami senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami mengakui ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai salah satu wujud kesaksian kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami dan semua orang yang ada di dunia ini. Bapa di dalam surga, demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat, baik bagi saudara-saudara kami yang memberikan dengan tulus hati di tengah keterbatasan mereka, maupun bagi pelayanan di jemaat Tuhan di lingkup Gereja Kristen Jaiwetan di Rejo Agung, maupun Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Berkati persembahan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan juga tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Meskipun pada saat ini kami sedang dalam kondisi krisis. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan menolong, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Berikan kemudahan, berikan kelimpahan berkat bagi setiap warga jemaat dimanapun mereka berada, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang mereka tekuni. Segala tantangan, pergumulan, dan mungkin juga kegagalan seringkali mewarnai. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kuat kuasa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Bapa yang makasih, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan dukungan untuk proses penayangan ibadah-ibadah, baik di multimedia maupun
saudara-saudara kami dari Sol Media maupun KJTV yang ada di Gumuk Kembar dan Gumuk Mas. Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka persembahkan. Kami percaya bahwa itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan mereka. Demikian juga bangsa ini, kami mohon Tuhan memberkati agar kami segera terlepas dari pandemi COVID-19. Sehingga kami boleh hidup secara normal kembali, melakukan kegiatan dan aktivitas kami dengan baik seperti dulu kala. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan juga kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami. Inilah kami, inilah doa kami, dan doa kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari kita kembali melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa berkarya atas kehidupan kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama. Mari kita lakukan dengan bangkit berdiri. 408 bait yang pertama, kita lakukan dengan bangkit berdiri. Di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka di
dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus sumber segala kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Berkat Tuhan senantiasa tercurah hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Jemarjo Agung mengucapkan selamat pagi, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai kita di dalam kita melanjutkan aktivitas hidup kita hari ini. Shalom.